Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. The next element of fiction that we are going to discuss is foreshadow. Foreshadow or hints is part of story, part of the fiction that sometimes it exists and sometimes it is not used. Foreshadow atau petunjuk atau titik untuk melihat masa depan gitu ya, atau perkiraan-perkiraan. Kita mulai saja diskusi kita, lecturing kita. There are 4 questions dealing with foreshadow. Foreshadow atau hints atau petunjuk-petunjuk untuk plot selanjutnya, untuk cerita selanjutnya. Jadi dia semacam tanda yang kemudian orang bisa mengenal, bisa mengira-ira, bisa menebak apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yang pertama, what is the example of foreshadow, and does foreshadowing have any symbolic meaning? Contoh foreshadow itu, foreshadow yang bagus itu adalah petunjuk-petunjuk logis, petunjuk masuk akal yang kemudian itu menjadi bahan berkembangnya cerita. Barusan saya membaca novelnya Tereli ya, Hujan. Itu cerita tentang alurnya, alur sirkular itu, alur yang bolak-balik dari masa depan kemudian kembali lagi ke masa lalu, kembali ke masa sekarang, balik lagi, seperti itu. Flashback, flash forward, maju mundur begitu. Lalu di setiap sesinya itu ada foreshadow, ada petunjuk-petunjuk, ada titik-titik atau keterangan-keterangan di mana kemudian itu akan berpengaruh pada cerita berikutnya, atau itu sebagai petunjuk bagi pembaca untuk menebak-nebak cerita yang selanjutnya, walaupun tidak mudah ditebak itu ya. Nanti bisa dilihat atau membaca novelnya Tereli Hujan atau yang lain, atau film Blackout, di mana semua orang di ruangan menjadi blackout sebentar atau pingsan sebentar, lalu mereka diberi petunjuk sekilas dalam pingsannya itu apa yang akan terjadi di masa depan gitu. Tapi secara umum foreshadow itu adalah keterangan-keterangan yang kemudian bagi pembaca yang cerdas, bagi pembaca yang curious, dia akan tahu bahwa ini petunjuk pada cerita selanjutnya gitu ya. And does foreshadow have any symbolic meaning? Kita sudah membahas tentang simbol ya. Apakah kemudian punya makna simbol atau tidak, tergantung kemudian kita membaca ceritanya gitu ya, membaca ceritanya. Jadi kalau dia punya makna yang lain ya berarti dia punya makna yang simbolik. Is foreshadow same with flash forward? Flash forward itu lawan dari flashback, alur cerita yang kembali ke belakang. Kalau flash forward berarti alur cerita yang menunjukkan masa depannya. Kalau dalam definisi itu maka itu sama itu ya. Tapi tidak semua foreshadow itu adalah flash forward gitu ya.
Kalau flash forward kan menceritakan alur yang akan datang. Tapi kalau VSOD itu bisa saja dia hanya keterangan logis yang kemudian itu nyambung ke cerita yang akan datang, cerita berikutnya atau alur selanjutnya, gitu ya. Jadi foreshadow itu lebih luas daripada flash forward. Flash forward is part of foreshadow, ya betul. Jadi flash forward itu bagian dari foreshadow. Foreshadow jauh lebih besar. Jadi petunjuk-petunjuk yang kemudian menunjukkan masa depan atau cerita selanjutnya itu foreshadow. Tapi kalau flash forward itu menunjukkan gambaran cerita yang terjadi di masa yang akan datang. Tapi kalau foreshadow tidak selalu harus gambaran cerita yang akan datang, tapi bukti atau titik logis yang kemudian orang bisa mengira-ngira, oh ini pijakan dari cerita yang akan terjadi selanjutnya. How does the author determine foreshadow? Bagaimana menentukan foreshadow? Maksudnya bagaimana penulis itu menciptakan foreshadow? Foreshadow itu bisa bermacam-macam, apakah ucapan si tokoh atau ucapan narator. Kalau dalam cerita Hujannya Terini itu kebanyakan si narator yang bercerita, ya, dia menggunakan sudut pandang orang ketiga, maka narator yang kemudian membuat foreshadow dalam cerita-cerita itu. Atau kejadian-kejadian, bukan hanya ucapan si narator atau tokoh atau yang lain, tapi bisa juga kejadian, bisa juga setting, bisa juga hembusan angin atau macam-macam, itu bisa menjadi foreshadow. Do all work of fiction have foreshadow, and how to make the foreshadowing part? Foreshadow itu fungsinya untuk menghindari plot hole, ketidaknyambungan plot dalam cerita. Artinya cerita itu, plot itu memang oleh penulis dibuat sedemikian rupa, selogis mungkin, sehingga yang muncul dalam bagian-bagian cerita selanjutnya itu masih terkait dengan apa yang terjadi sebelumnya, ya. Jadi foreshadow itu membuat cerita itu bagi pembacanya itu menarik, karena di sana ada petunjuk, kemudian pembaca menebak-nebak. Jadi ini permainan logika saja. Kemudian jawabannya akan ditemukan pada cerita berikutnya atau alur berikutnya, gitu ya. Jadi itu foreshadow seperti itu. Cerita yang bagus memang memunculkan foreshadow. Cerita-cerita modern akan memunculkan foreshadow seperti itu, ya. Biar tidak terkesan bahwa munculnya sesuatu, munculnya tokoh, munculnya cerita berikutnya, munculnya adegan berikutnya itu tidak tiba-tiba. Misalnya tiba-tiba muncul nenek sakti yang menangkap tubuh tokoh utamanya karena dia jatuh dari tebing, karena dia kalah berkelahi dengan musuhnya, lalu ditangkap oleh si nenek sakti, dibawa ke gua, terus diajari. Kalau nenek sakti ini tidak diceritakan sebelumnya atau tidak ada keterangan sebelumnya dalam cerita, nah itu namanya plot hole yang tidak bagus. Cerita yang tidak bagus itu adalah cerita yang tiba-tiba muncul sesuatu, tiba-tiba muncul tokoh, tiba-tiba muncul apa, gitu ya, hanya untuk memperpanjang cerita. Misalnya kalau dalam sinetron itu biasanya akan muncul plot hole seperti itu, ketiba-tibaan, tokoh tiba-tiba, kejadian tiba-tiba, sehingga membuat cerita itu menjadi panjang. Misalnya Ikatan Cinta 1, 2, 3, 4, 5, terus sinetron apa lagi 1, 2, 3, 4, 5, Tukang Bubur Naik Haji 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa? Karena laku, gitu ya. Tapi kalau pembaca ceritanya tidak cerdas dari awal, dia tidak menjaga nih,
bahwa cerita ini bisa berkembang sampai mana-mana, itu tidak menjadi cerita yang bagus, yang kesannya memunculkan bagian cerita yang tiba-tiba atau karakter yang tiba-tiba. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.